Sahabat PDKA yang terkasih, apakah kamu pernah berpikir mengapa kita mendengar uraian firman Tuhan berurutan? Itu namanya secara biblikal, sesuai yang Allah mau jelaskan kepada manusia. Jadi, bukan apa yang dipikirkan oleh pengkhotbah ya, Po? Tepat, ini namanya khotbah eksposisi dengan tema besar janji Allah beserta penggenapannya. Yang hari ini akan menjelaskan tentang roh jahat yang memasuki sekawanan babi. Berita itu sudah menyebar dengan cepat, walau saat itu belum ada media sosial. Penjaga babi bergegas menemui pemiliknya dan membuat banyak orang berkumpul melihat apa yang terjadi. Wah, ini pasti berita heboh. Kita yang hidup ribuan tahun setelah peristiwa ini juga merasakan kedahsyatannya. Yuk dengarkan Pak Sri Purwanto menguraikan. Adik-adik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga menganugerahkan hikmat dan bijaksana ya Bapa, supaya kami boleh mengerti yang Tuhan maksudkan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, bukalah rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bahwa babi-babi yang ada di atas bukit itu akhirnya lari dan masuk ke dalam danau, mati lemas di sana. Mengapa bisa begitu? Karena roh jahat itu telah meminta kepada Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Melihat itu semua, maka penjaga babi itu akhirnya ketakutan adik-adik. Dan mereka pergi ke kota dan kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Maka akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk melihat seperti apa yang dikatakan oleh gembala-gembala atau penjaga-penjaga babi itu adik-adik. Banyak orang berkerumun dan akhirnya mereka melihat bahwa orang yang tadinya kerasukan itu sekarang sudah waras adik-adik. Dia sudah berpakaian, dia sudah tidak berteriak-teriak lagi, dia tidak memukul-mukul dirinya lagi, dia sudah tenang dan dia sudah duduk di depan Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah kalian mengapa orang yang kerasukan setan itu akhirnya sekarang sudah waras dan bisa tenang? Karena hidupnya atau tubuhnya sekarang bukan lagi ada di bawah kendali roh jahat, tetapi menjadi bait Roh Kudus. Orang itu sekarang tidak lagi kerasukan roh jahat, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena orang itu sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian masih ingat apa bedanya dirasuk oleh roh jahat dengan dipimpin oleh Roh Kudus? Masih ingat bukan? Ya, dirasuk oleh roh jahat berarti seluruh hidupnya dibelenggu oleh roh jahat itu sehingga dia tidak mempunyai kesadarannya sendiri. Dia melakukan ini dan itu hanya karena dia digerakkan oleh roh jahat dan dia tidak menyadarinya. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang terus dicerahkan, dipimpin, diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur.
tidak ada paksaan, tetapi rela hati melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, itulah bedanya kerasukan roh jahat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus tidak pernah menghilangkan kesadaran dari orang itu, namun memberikan pengertian yang benar sehingga orang itu bisa melayani Tuhan dengan penuh kasih. Nah, sekarang kita akan lihat adik-adik, bagaimana respon orang banyak itu ketika melihat orang yang tadinya kerasukan itu sekarang sudah waras. Apakah mereka bergembira? Oleh orang yang jahat, orang yang kerasukan roh jahat itu sekarang sudah waras, tidak ada yang membahayakan lagi. Wah, senang sekali. Apakah demikian adik-adik? Tidak. Justru orang banyak itu menjadi takut kepada Tuhan Yesus. Loh, kok sekarang takut lagi? Kenapa? Karena adik-adik, mereka merasa kehadiran Tuhan Yesus mau menghakimi mereka. Dan karena mereka takut kepada Tuhan Yesus itu, mereka tidak menerima Tuhan Yesus, justru mereka mengusir Tuhan Yesus. Adik-adik, tahukah kalian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang sangat bodoh dan sebenarnya adalah tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Tahukah kalian? Ya, mereka bertindak bodoh dan membahayakan dirinya sendiri. Mengapa? Karena mereka mengusir Tuhan yang menganugerahkan hidup, sehingga justru mereka menempatkan diri kepada penghukuman dan mereka ada dalam bahaya kematian yang kekal. Mengapa? Karena mereka menolak Tuhan yang memberikan hidup. Adik-adik, bukankah seringkali kita juga demikian? Ketika kita melakukan dosa, kita tidak segera bertobat mohon ampun kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tapi bukankah kita seringkali mengeraskan hati kita dan akibatnya justru kita menjadi takutkan di saat seperti itu Tuhan Yesus akan menjadi hakim bagi kita. Ini menjadi sebuah pelajaran ketika kita hidup dan terjatuh di dalam dosa. Hendaklah kita segera berbalik, bertobat dan mohon pengampunan Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Dan adik-adik, karena orang-orang itu mengusir Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus pun pergi dari daerah Gadara atau Gerasa ini. Tetapi apakah Tuhan Yesus membiarkan roh jahat menguasai daerah itu? Tidak, adik-adik. Karena ketika Tuhan Yesus mau pergi, orang yang tadinya kerasukan setan itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, izinkan aku untuk menyertai Tuhan kemanapun aku pergi. Apakah Tuhan Yesus mengizinkan? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus berkata, tidak, kamu tetaplah di sini, pulanglah ke rumahmu, dan ceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Engkau harus menjadi saksiku. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang yang tadi kerasukan setan untuk menyertai dia, namun dia harus kembali ke tempatnya untuk menceritakan anugerah Tuhan yang begitu baik dalam hidupnya, anugerah yang telah membebaskan hidupnya dari cengkraman setan, dan dia harus menjadi saksi betapa luar biasanya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Adik-adik, inilah juga tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus juga diminta untuk pergi menjadi saksi untuk menolong mereka yang masih hidup dalam cengkraman si jahat, mereka yang menolak kerajaan anugerah Tuhan, mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi saksi betapa besarnya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang mengangkat kita dari kematian kepada hidup. Sehingga bukan saja kita beroleh keselamatan dan beroleh jaminan untuk ke surga, tetapi juga kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang berlimpah, hidup yang menjadi saksi, hidup yang mempermuliakan Tuhan,
hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik, kiranya petualangan kita kali ini boleh menjadi berkat untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh terus bertobat dan bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kita terus kita persembahkan menjadi saksi bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih karena Engkau menganugerahkan kehidupan yang melimpah di dalam Kristus Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menganugerahkan kepercayaan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak berkanjang dalam dosa dan mengeraskan hati kami, namun supaya kami terus-menerus dengan rendah hati bertobat, supaya hidup kami dipulihkan dan menjadi saksi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia ini banyak paradoks ya, Pak. Maksudnya apa, Keila? Seharusnya penduduk Gadara merasa gembira, tetapi justru mereka merasa takut. Benar, karena mengira bahwa saat itu Yesus datang untuk menghakimi mereka. Dan anehnya, orang yang menolak cinta kasih Yesus, mereka yang merasa dirinya sangat baik dan tidak perlu pengampunan Yesus, justru merasa bangga. Oh, sungguh mengerikan. Sebagai orang yang sudah dilepaskan dari kuasa setan, mari kita memperhatikan belas kasihan Yesus dan menjadi saksinya dengan membayar hutang baik terhadap Kristus maupun terhadap sesama. Antara lain dengan menyampaikan link YouTube PDKA dan membaca Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Dadah!